Ya, baiklah insyaallah. Pernyataan saya yang ketiga untuk kemaslahatannya jamaah. Ini masalah infak persenan. Jadi infak persenan. Saya digembleng di dalam jamaah mulai cabai rawit. Dan betul-betul dimantapkan bahwa wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau kerjakan sesuatu apa-apa yang kamu belum tahu ilmunya. Ini betul-betul menancap di dalam hati saya. Kemudian sabda Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Infak persenan, saya tanyakan pada guru besar saya di Kediri, mana dalilnya Pak infak persenan itu? Selalu dijawab, yang pertama dalilnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, orang iman, mereka menginfakkan. Karena kata-kata sebagian ini oleh Allah tidak dibatasi. Tidak dibatasi 1%, 2%, 5%, dan seterusnya. Maka amir boleh berijtihad, boleh menentukan berapa persennya itu, karena Allah tidak menyebutkan. Nomor 2 alasannya, itu ijtihad amir. Selama tidak maksiat, maka orang jamaah harus taat dengan ijtihad itu. Namun saya sebagai mubaligh dan merasa punya tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah terhadap jamaah ini. Jangan sampai saya bersalah di sisi Allah. Maka alasan itu atau jawaban itu belum bisa mengenyangkan saya. Jadi artinya saya belum puas. Maka saya berusaha mencari rujukan. Maka saya buka di tafsir Al-Quran Ibnu Katsir. Maka di situ saya jumpai keterangan para ulama sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Yang dimaksud yunfikun adalah zakat amwalihim, zakat harta mereka. Maka hati saya merasakan suatu kegelisahan, karena saya sebagai guru di pusat, saya harus menyampaikan yang mana. Apakah saya harus menekankan terus-menerus 10% infak ini, atau sesuai garis keamiran, atau saya sampaikan seperti yang diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi saya pun tidak tega menyampaikan di kelas. Akan tetapi kalau ada mubaligh secara pribadi menanyakan tentang hukumnya infak persenan ini, maka saya jawab sesuai dengan keterangan dari Ibnu Abbas. Tidak saya jawab dengan ijtihad keaminan. Kenapa saya terdorong untuk menerangkan sesuai dengan pemahamannya sahabat? Karena pertama, saya merujuk pada firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi Allah memuji kepada agama Islam bahwa mulai hari ini, yaitu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah, dituruni ayat itu. Maka Islam sudah sempurna. Yang kedua, saya merujuk kepada firman Allah surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya.
Ternyata kita perhatikan, kita mengaji dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan kemudian kita mengaji Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Tidak kita temukan dalil-dalil atau praktek Nabi dan sahabat mengamalkan infak persenan. Walaupun Rasulullah dan para sahabatnya tetap membela agama Allah, berjihad di dalam sabilillah, tapi tidak mengamalkan, mempraktekkan 10% atau 7,5% atau 5% atau 2,5%. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah orang yang paling paham tentang pembelaan, yang paling mengerti makna dan maksud dari firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi saya menyatakan bahwa infak persenan adalah bid'ah. Dan saya juga merujuk kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin." Kenapa kaum-kaum ini bertingkah, berbuat sesuatu yang tidak ada syariatnya? Ketahuilah bahwa tiap-tiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka syarat itu batal. Walaupun orang itu membuat 100 syarat. Jadi ini jelas sekali bahwa agama Allah sudah sempurna, sudah jadi, tidak perlu dikurang dan tidak perlu ditambah lagi. Iya. Kalau semuanya alasannya pembelaan, maka Allah menyindir kepada orang-orang iman. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi miratus samawati wal ard. Kenapa kamu sekalian merasa berat untuk infak fi sabilillah, padahal langit dan bumi itu punyaan Allah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama pahalanya orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan setelah Fathu Mekah. Orang yang bersedekah infak fi sabilillah sebelum Fathu Mekah, saat itu sangat dibutuhkan, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang infak dan sedekah setelah Fathu Mekah. Namun sebelum Fathu Mekah saja Rasulullah tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah mengamalkan infak persenan. Ya, subhanallah. Ya, inilah kitab dan sunnah Rasul yang kita sudah pegang, tinggal kita amalkan saja. Jadi kembali kepada kemurnian. Kalau kita mau bicara masalah kemurnian, kita sadar mau saja. Yang sudah ada relnya, ya kita jalani. Tidak perlu bikin rel baru. Tidak perlu kita bikin rel baru. Karena rel baru ini malah membuat kita semakin jauh. Fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Jadi wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Atau lebih lengkapnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Mudah-mudahan dalil ini bisa difahami oleh semua satu-satunya warga jamaah. Insyaallah. Amin.